Kita ucapkan selamat dulu ya kepada Pak Bobby, dosen keperawatan Andalas University. Selamat dulu Pak sebagai awardee Australia Award Scholarship. Nama saya Bobby, saya sebagai dosen keperawatan. Ngajuin AS, risetnya apa ya? Konseling nutrisi yang dipimpin oleh perawat di rumah sakit pada pasien yang mengalami malnutrisi yang menjalani kemoterapi. Kemoterapi, Ya, berarti pasien pasien kanker, ya. gitu. Emang banyak ya pasien kanker di Indonesia ini sampai AS harus memberikan beasiswa pada Pak Bobby? Itu banyak banget. Banyak yang minta tip and tricks bisa lulus AS. Mereka yang udah punya karya ya, artinya yang Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah? Jadi berkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Today I'm really grateful because kita ucapkan selamat dulu ya kepada Pak Bobby, dosen keperawatan Andalas University. Selamat dulu Pak sebagai awardee Australia Award Scholarship. We know that so hard to get that scholarship ya, dan alhamdulillah Pak Bobby lulus. Nah, Pak Bobby ini merupakan student dari Time Language Center untuk program Intensive IELTS Camp, dan karenanya lulus beasiswa AS. Selamat ya Pak Bobby ya. Yang belum kenal boleh Pak kenalan dulu sama audien kita Pak. Oke, nama saya Bobby. Nama lengkapnya Bobby Febri Kusdianto. Saya sebagai dosen keperawatan semenjak 2019. Di sini jadi berlangsung sekitar hampir 5 tahun ya di Universitas Andalas ini di Fakultas Keperawatan. Dulu S1 di mana Pak Bobby? Kebetulan S1 saya di Universitas Airlangga. Oke. Kemudian kalau kata orang tua saya sih lebih ke barat-baratan ya. Jadi semakin lama makin ke barat. Jadi ngambil S2-nya di Universitas Indonesia jurusan keperawatan medikal bedah. Nah, akhirnya kerjanya juga di Sumatera Barat, makin barat. Makin ke barat ya. Iya. Nanti kuliah juga ke barat. Iya, kan masuk Western juga kan ya, di Western, Australia ya. juga Australia, ya, Western country ya. Western country. Nah, jadi Pak Bobby, aslinya mana Pak Bobby? Kayaknya bukan orang timur ya. Aslinya mana? Ya, saya dari Madura, Jawa Timur Madura. sebenarnya. Jawa Timur ya. Iya. Ini timur pindah ke barat ya. Iya, ke barat-baratan. Ke barat-baratan. Gimana Kota Padang, nyaman untuk ditinggalin? Ya, so far nyaman, dari udaranya juga enak ya, adem, terus kemudian alamnya juga bagus ya. Sungainya juga jernih, makanannya enak-enak. Enak. Suka gampang nggak nyari sate Madura sini? Saya suka pecinta sate Madura loh. Oh ya, sama, lumayan sering jadi pasar ya. baru ya. Oke, nah ya jadi Pak Bobby merupakan dosen keperawatan UNAN sudah 5 tahun kurang lebih ya. Dan alhamdulillah berkesempatan untuk ikut studi ke Australia. Nah, kita ngobrol-ngobrol sambil jalan ya Pak Bobby ya. Ya, Ayo, siap. supaya lebih seru nih ceritanya. Nah, Pak Bobby ini emang keinginan cita-cita di dosen atau gimana waktu kecil dulu? Enggak, sama sekali nggak ada cerita untuk pengen jadi dosen. Jadi apa waktu itu? Selain guru atau dosen. Selain guru atau dosen, dan sekarang end up jadi seorang dosen. Iya, di karena kampus UNAN. keluarga dari guru ya, memang dari mbah, kakak, terus juga orang tua, tante-tante, om-om semuanya guru semua. Guru semua. Nah, jadi saya pengen cari yang lain, jadi ngambil keperawatan, ternyata taunya endingnya jadi dosen, Dosen juga. ya. Jadi guru juga kan sebenarnya. Oke, suka duka jadi dosen apa sih Pak Bobby? Boleh cerita? Spill dah, biasalah. Suka duka. Sukanya dulu. Kalau sukanya mungkin bisa ketemu dengan banyak orang, karena dulu saya orangnya introvert banget. Jadi untuk bisa interact with other people itu sangat sulit. Tapi ketika saya belajar di keperawatan, khususnya juga jadi dosen, bisa
bicara di depan umum itu suatu achievement banget ya. Bahkan dari keluarga saya juga, oh ternyata bisa ngomong di depan gitu, bisa banyak ngomong juga. Karena saking introvertnya waktu SMA, SMP dulu. Tapi memang sudah menyukai dunia medicine seperti ini kah waktu dari SMA gitu? Lebih suka pelajaran biologi sih sebenarnya. Pelajaran juga. biologi awalnya. Berarti yang siapa yang di luar sana yang suka pelajaran biologi bisa diperawat juga ya? Iya bisa. Oke, nah kemarin waktu ngajuin AS risetnya apa ya? Kan S3 ya, betul, S3 betul. ya. Riset saya itu tentang konseling nutrisi yang dipimpin oleh perawat di rumah sakit pada pasien yang mengalami malnutrisi yang menjalani kemoterapi. Kemoterapi Ya, berarti pasien cancer ya. betul. Berarti ya saya tahu, saya pernah juga ada keluarga juga yang kena cancer. Itu memang kita susah sekali untuk memberikan nutrisi makanan, sampai kita blender itu semua makanan, kita sondekan ADN ya, karena memang sudah tidak mampu lagi untuk men-swallow, menelan makan tersebut. Berarti fokusnya ke sana. Kenapa sih emang banyak ya pasien cancer di Indonesia ini sampai HS harus memberikan beasiswa pada Bobi? Ya, itu banyak banget. Terus juga kan peralihan dari penyakit infeksi kepada penyakit cancer. Karena di sini permasalahan dari pasien cancer itu hampir menunjukkan 50-85% di Indonesia itu pasien kanker mengalami malnutrisi. Dan malnutrisinya bukan kondisi yang ringan, tetapi pada kondisi berat yang akhirnya mempengaruhi mereka dalam outcome kemoterapi gitu. Dan hasil penelitian juga menunjukkan hal itu menyebabkan orang-orang itu tidak sampai selesai untuk menjalani kemoterapi, dan efektivitas kemoterapi yang diberikan jadi berkurang, dan akhirnya di ujung-ujungnya ya terjadi mortality, bahkan sampai 30% mortality-nya tersebut itu bukan diakibatkan dari cancer, tapi karena dari malnutrisinya itu sendiri. Wow, sebegitu signifikannya nutrisi pada pasien kanker ya. 30% itu terjadi karena kekurangan gizi ya, asupan. Tapi kan memang malas Pak Bobi, karena pasien tuh udah capek, udah malas, apalagi setelah kemoterapi itu benar-benar exhausted, sudah kayaknya habis deh ininya gitu loh. Tenaganya habis gitu loh. Nah, itu yang dicoba diangkat ke AHS untuk bisa menggolkan Pak Bobi sebagai awardee-nya berarti ya? Iya, karena di sini saya mengambil spesifik ya, bukan pasien yang ada di rumah sakit, tetapi pasien yang ada di rawat jalan setelahnya. Okay. Karena ya kita tahu bahwa semuanya kesadaran terhadap nutrisi pada pasien kanker atau keluarganya juga masih kurang ya. Jadi mereka banyak menganggap kalau sakit kanker itu nggak boleh makan makanan daging, nggak boleh makan makanan ini, bahkan akhirnya ya jadi kekurangan protein dan lain-lain. Jadi kita harus bisa beri informasi tentang konseling ya, apa saja yang makanan-makanan yang menurut mereka selera mereka tetapi masih bisa diperbolehkan, dan itu bisa kita set pada waktu di rawat jalan pada saat pasien mengalami kemoterapi. Dan kita tahu juga jumlah dari perawat itu adalah merupakan the largest number ya di tenaga kesehatan, sehingga untuk memungkinkan memberikan konseling itu lebih tinggi daripada mengandalkan nutrisionis yang jumlahnya itu perbandingannya dibandingkan dari penduduk Indonesia 1 banding 30.000. Jadi pemberian konseling pada perawat itu sangat dibutuhkan. Oke, berarti saya I get the point bahwa masyarakat, keluarga dari pasien keterbatasan knowledge terhadap nutrisi yang diberikan untuk penderita kanker, sehingga ini pentingnya bahwa kita mengkaji ini ya Pak Bobi ya. Yeah. Karena kalau di rumah sakit pasti sudah ada ininya, nutrisinya sudah ada, perawatnya sudah ada. Tapi bagi mereka yang keluarganya di rumah berarti tidak tahu nih makanan apa yang boleh, makanan apa yang enggak. Terus teknik pengolahan makanan juga. Nah, itu seperti apa sebagai seorang dosen nih meng-highlight problem ini? Maksudnya seperti apa? Maksudnya kan ini kita tahu nih weakness kita sekarang nih, banyak keluarga-keluarga di Indonesia yang keluarganya terkena kanker yang tidak tahu apakah sudah ada gerakan dari Pak Bobi bikin atau ada gerakan di perawat sendiri bahwa kita perlu nih penyadaran, karena selama ini kan kanker tuh identik dengan suka-suka makan MSG gitu ya, makan makanan yang orang kan sudah habit zaman sekarang, orang udah gampang aja fast yang cepat-cepat aja deh, pokoknya gampang makan gitu ya. Nah, ini gerakan movement dari seorang perawat apakah sudah ada untuk memberikan
pengetahuan terhadap masyarakat yang keluarga yang kena kanker? Oke. Sebenarnya ini kalau di Australia mereka ketika semuanya di rawat jalan mereka langsung konseling dengan nutrisionis ya, karena mereka dapat akses untuk di situ. Tapi kalau di Indonesia mungkin sistemnya sedikit berbeda. Jadi konseling itu justru diberikan ketika sudah parah gitu. Sudah sangat parah. Jadi terlambat sekali ya. Sedangkan kalau semuanya di sana mereka udah mengkaji dulu untuk kayak early warningnya dulu, apakah dia ini berisiko banget untuk terjadi malnutrisi enggak. Contohnya pada pasien kanker kan enggak, yang mengalami kemoterapi dia akan mual muntah atau juga mengalami diare. Nah, yang perlu kita highlight juga adalah mengatasi penyebabnya, yaitu adalah diarenya, penyebab dari contohnya sariawannya, dan itu merupakan tugas seorang perawat bagaimana mandirikan pasien untuk bisa merawat dirinya sendiri, terutama ketika dia rawat jalan. Ya pasti keterbatasan ekonomi juga menjadi pemicu. Selain ya persentase yang mempengaruhi angka kematian pada pasien kanker yang tadi bilang 30% karena malnutrisinya, tetapi ekonomi juga akan berpengaruh di sini, Pak. Nah, seperti apa sih, ada nggak kegiatan-kegiatan mahasiswa di kampus Unani yang mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat? Kan banyak nih dosen juga ada pengabdian masyarakat gitu ya, mahasiswa juga ada kegiatan sosial masyarakatnya. Itu sudah sejauh mana sih? Karena saya juga melihat bahwa penting ini ya, karena ini sangat very essential, karena kanker itu lumayan banyak. Saya nggak tahu angkanya berapa ya di Indonesia, itu berapa, di Kota Padang berapa, di Sumatera Barat berapa penderita kanker. Cuman yang saya lihat dari pengalaman orang sekitar yang kena kanker itu memang bertahan 2 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang bertahan 6 bulan, and then we try hard to feeding ya dengan makanan yang bernutrisi, tapi kankernya keburu ganas gitu ya, dan akhirnya memang ya karullah meninggal karena kanker ya. Nah, tetapi kita sebagai perawat ya, maksud saya kan di Fakultas Perawatan Andalas University pasti banyak lulusannya ya. Ini bagaimana movement yang dibuat agar kita bisa mengedukasi lebih luas lagi kepada masyarakat banyak, Pak Bobi? Oke. Kalau tentang edukasi, tentang pengabdian masyarakat ya berarti, kebetulan masih belum dilakukan sih, tapi kita udah mengajukan dana ke Dikti untuk kayak pembuatan aplikasi untuk bisa mengkaji pasien kanker, nutrisinya, terus sekaligus apa saran yang bisa dikonsumsi oleh mereka, tapi dalam bentuk aplikasi. Tapi untuk pengabdian langsung kepada pasien masih belum ada kelihatannya. Nanti mungkin setelah dilakukan penelitian ya, baru nanti setelah itu ada pengabdian masyarakat. Ya, pasti nanti di Australia akan banyak ketemu komunitas kanker dan berbagai macam resource informasi dan juga aplikasi. Apalagi zaman now ya, teknologi 4.0 ya. Tentu teknologi menjadi sebuah, dan ini juga inspirasi nih bagi perawat di sana yang terinspirasi membuat aplikasi terhadap pasien kanker ya, terutama dengan makanan. Tentu ini menjadi sebuah peluang bisnis juga nih. Kalau saya langsung melihatnya bisnis, pengabdian masyarakat ya. Dan ini juga sebagai lahan bisa aja yang kita menyediakan makanan-makanan bagi pasien catering ya. Kan kalau bagi pasien kanker yang menengah ke atas, kita bisa buka bisnis nih Pak Bobi ya, bisnis makanan yang healthy, yang sudah benar-benar terjaga dan sudah dianalisa dan hasil riset juga tentunya yang kita berikan pada penderita kanker. Yuk kita lanjut ke atas sana lagi Bobi, saya lebih suruh tempat di sebelah sana. Okay. Pak Bobi, tadi kita bicara panjang lebar tentang malnutrisi ya. Nah, dan juga bagaimana gerakan yang kita coba buat nanti ke depannya seperti apa. Nah, ini milik kampusnya di Australia, kampus yang mana ya Pak Bobi ya, waktu AS kemarin? Saya di Queensland University of Technology di Brisbane. Oke. Kenapa milih kampus yang di sana? Apakah karena memang banyak riset yang terkait dengan hal ini atau bagaimana? Oke. Ya, pertama saya bertemu dengan Dean of the Faculty of Health, Profesor Pat Yates di Bali setahun yang lalu, pas Agustus tahun lalu. Oh, waktu conference ya? Waktu conference. Terus saya utarakan juga keinginan saya untuk bisa dapat guidance beliau di QT, dan beliau positif. Terus beliau ngelingkan saya ke Dr. Megan Clinton. Okay. Beliau nutritionist di Faculty of Health, fellowship di sana. Nah, kemudian dari Dr. Megan Clinton kita coba
carikan potensi-potensi untuk bisa apply di sana. Salah satunya yaitu menggunakan Grant Asia Joint Research Program, yaitu adalah joint research call antara 3 negara ya, Australia, Indonesia, sama Filipina. Nah, dan kemudian topiknya sama tentang malnutrisi pada kemoterapi juga. Jadi memang sudah ada niatan yang jauh ya untuk lanjut studi ke luar negeri ya, Yeah, udah mempersiapkan setahun yang lalu ya. Tahun lalu udah ikut conference, mempersiapkan IELTS dengan dengan benar-benar ya, dan juga roadmap udah kelihatan juga. Nah ini kan kita bisa lihat ya, kalau biasanya yang lulus IELTS itu sudah tahu problemnya apa yang mau diangkat, kemudian sudah tahu juga kampusnya apa yang mau dituju. Nah sudah ada juga conversation dengan calon dosen di sana ya, yang akan memandu kita. Nah kira-kira apalagi nih menurut Pak Bobby yang kemarin itu pas berkas dan interview itu Pak Bobby itu diambil oleh pihak AS sebagai awardee-nya? Ya mungkin karena kebetulan saya ngambil di PSD program itu, mereka suka banget tentang interdisciplinary ya, atau collaboration. Karena kebetulan ini ya yang mendatangani untuk bersedia menjadi advisor saya itu Dr. Megan Creighton. Nah beliau seorang nutritionis. Nah sekarang saya seorang perawat gitu. Jadi kalau Indonesia itu kan anti banget ya kolaborasi. Ya betul, anti banget kolaborasi. Harus linear, betul. Nah sedangkan kalau di luar tuh senang kalau ada kolaborasi antar beberapa disiplin. Pokoknya ya dari saya perawat. Nah, bagaimana perawat itu bisa melit konseling untuk nutrisi. Nah itu juga ya mereka pada waktu itu sih katanya ya good. Kebetulan yang mereview saya itu ada 4 orang ya, interviewer. Nah yang paling banyak bertanya itu beliau profesor di Griffith ya, tentang public health ya, dan dia apresiasi positif terhadap interdisipliner. Ya itu benar, waktu kita ada acara koneksi ya Pak Bobby ya, koneksi itu acaranya di tahun ini dengan Kedubes Australia, bahwa interdisciplinary itu benar-benar menjadi topik yang sangat jadi nggak jago satu aja, tetapi kejagoan Anda di bidang nutrisi itu juga berimpact pada keilmuan perawatan, kesehatan masyarakat, bahkan ke IT pun juga. Jadi ini yang dicari. Jadi buat Anda para pelamar beasiswa Australia Award Scholarship, pastikan keilmuan Anda tuh benar-benar bisa terkoneksi dengan berbagai macam disiplin lainnya. Kalau di UK ini udah 5 tahun yang lalu nih, begini, mereka udah ngembangin 5 tahun yang lalu bahwa ada satu PhD, master maksud saya, dia tuh mengkaji banyak perspektif dari ahli climate change-nya, dari ahli hukumnya, accounting-nya, bagaimana accounting itu bagaimana climate change itu akan berimpact pada penghitungan-penghitungan gitu ya. Jadi itu menjadi, saya menurut ini polyglot jadinya ya. Karena Anda juga expert di keperawatan, Anda juga expert di nutrisi, sehingga digabungkan keilmuannya nanti juga bagaimana mengkomunikasikannya ke masyarakat. Berarti apakah dalam bentuk poster, diagram, application, yes, exactly, ataupun campaign yang digawangi sehingga kita beririsan. Jadi nggak ada lagi egosentris ya. Betul ya. Karena selama ini benar-benar kalau di lembaga institusi pendidikan pasti lah, gue jago nih masalah math gitu ya, gue jago nih masalah fisika atau engineer. Tapi sekarang bagaimana itu terkoneksi dengan ilmu yang lainnya sehingga Anda memberikan dampak yang luar biasa terhadap kemaslahatan manusia di bumi ya. Gitu kurang lebih Pak Bobby ya. Iya, betul. Waduh, kayaknya saya bisa lamar AS juga nih. Pasti. Keluarga support nggak untuk luar negeri kan? Nanti bawa keluarga juga maksudnya? Oh iya, support ya, kebetulan ya dari keluarga, dari anak juga support. Contohnya kayak istri saya ya kita masih ngontrak lah ya, memang nabung untuk ke luar negeri karena kita tahu kan butuh persiapan. Betul. Dana juga kalau kita mau ngambil kuliah di luar negeri dengan bawa keluarga. Yes, betul sekali. Karena yang di cover itu adalah awardee-nya, kayak betul. Asuransi kesehatannya. Awardee kemarin ada student saya yang ambil S3 di UQ, dari BPS ya, itu asuransinya habis 28.000 Australian dollars, sekitar 300 juta. Nah ini untuk asuransinya saja Pak Bobby. Jadi anaknya berapa orang Pak Bobby? 1, 2? Dua usia sekolah? Ya, satu sebenarnya kalau saya cek ya, kan ada pengecekan sekolah di aplikasi sama website tersebut. Nah yang pertama itu umurnya tahun depan itu 5 tahun, tapi beda kurang 10 hari. Karena cut off-nya untuk Queensland itu 30 Juni, nah, sedangkan anak saya 30 Juli. Nah jadi dia harus selama 6 bulan masuk ke
Bukan, ke kindergarten. Kindergarten dulu, kemudian di Januari baru masuk ke prep. Oke. Jadi ada 4 term tuh. Kita bisa masuk di term mana Betul, aja. Mau di term Februari, mau di Juli, September atau di Jan. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang mempersiapkan beasiswa ke Australia, apalagi bawa keluarga, itu memang harus merogeh kocek lebih dalam karena asuransi kesehatannya yang paling menyiksa. Dulu zaman saya waktu saya ikut istri saya S3 itu cuma $7.800. Kemudian naik ke 100 juta, naik ke 150 juta untuk multifamily. Kemudian setelah COVID itu naik jadi 28.000. Itu quite fantastis. Istrinya seorang dosen juga atau bagaimana? Berumah tangga. Itu beliau bisa bekerja nanti ya. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi menambah kekayaan. Menambah. Pulang langsung beli rumah gedung mewah ya. Perkaya diri ya. Perkaya diri. Ilmu bertambah. Memang Australia dreamland sih bagi semua orang. Apalagi kalau PhD atau master beasiswa itu sekolah anak gratis. Betul. Nggak perlu bayar. Jadi Australia juga memberikan sisi positifnya lain, ada sekolah anak gratis. Jadi anaknya udah sounds native lagi. Nanti udah nggak perlu les IELTS di Time Language Center. Anaknya sudah bisa pasti berbahasa Inggris. Nah, ngomong-ngomong masalah persoalan bahasa, Pak Bobby. Ini kan kita udah berjuang juga nih di IELTS, tapi karena belum sampai yang poin yang diminta oleh requirement kampus ya. Itu seperti apa sih pesannya? Kan banyak juga orang yang malas belajar bahasa Inggris nih. Gimana menurut Pak Bobby nih? Apa yang mau disampaikan kepada mereka nih kalau untuk belajar bahasa Inggrisnya? Ya bahasa Inggris itu penting banget ya, karena ibaratnya itu kayak kunci untuk kita membuka peluang-peluang yang ada, terutama ke luar negeri gitu. Dan ya mungkin saya agak terlambat sih untuk membaca peluang itu, tapi bertahap ya, mulai dari kayak belajar mandiri yang bisa kita lakukan dulu kalau dananya terbatas. Nah kebetulan kemarin juga karena di fasilitas kampus juga kita bisa belajar secara intensif di Times Language Center. Iya, itu gimana waktu belajar di Times, seru nggak? Seru Terus ya gurunya asik-asik, terbuka, open minded juga. Bahasa itu sebagai investment, sebagai kunci buat Anda bisa bermimpi ke luar negeri, apakah itu beasiswa, apakah bekerja, karena banyak juga terbuka peluang-peluang untuk bekerja di luar negeri. Nah, ini pesannya buat generasi muda, khususnya anak perawatan nih. Ini seperti apa? Apa di kampus sudah ada program memang mereka harus berbahasa Inggris? Kalau di Filipina kan mereka memang udah disiapkan banget tenaga perawat. Memang kita tahu nggak semuanya perawat mampu bisa masuk PNS, ya bisa mampu kerja di rumah sakit. Karena jumlah perawat itu kalau nggak salah 45.000 orang tamat setiap tahun. Tapi angka penerimaan PNS-nya masih di bawah 1%. Nah ini kan mau diapain perawat ini sebagai dosen perawatan ini seperti apa Bobby menyikapinya? Ya setiap orang itu punya value-nya masing-masing, tetapi kalau semuanya kita pengen mempunyai kehidupan yang lebih baik, ya kita mesti mempunyai value untuk bisa survive sebagai invaders ya, artinya yang merantau gitu ke tempat yang lain. Dan salah satu tempat yang menurut saya bagus ya saatnya di Australia, karena penghasilan di sana untuk seorang keperawatan itu bisa 500 juta sampai 1,5 miliar sebulan. Ya, setahun, dalam setahun annual ya. Annual. Gitu. Ya, banyak juga nih teman-teman perawat yang saya kenal, orang Minang Sayo ya, orang Minang yang di sana merantau sebagai seorang perawat, juga memberikan insight seperti itu. Cuman ya kembali keterbatasan SDM yang tidak bisa berbahasa Inggris dengan fluence, dengan standar 7 ya. Kalau perawat itu 7 standarnya, bahkan Australia juga jor-joran sekali untuk mencari perawat saat ini. Baik kerja di aged care, rumah sakit, macam-macam. Kebutuhan perawat tinggi sekali di Australia. Cuman kita tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, padahal kita tetangganya kan ya. Nah mudah-mudahan dengan Pak Bobby di sana nanti juga banyak nih mahasiswa UNAN yang terinspirasi untuk lanjut master misalkan. Ataupun ngambil program WHV, program kerja ke Australia di bidang perawatan. Dan juga tentunya juga lanjut S2 dan S3 ke luar negeri insya Allah ya Pak Bobby ya. Nah, ini kan baik juga nih setelah kita posting Pak Bobby di Instagram kita nih ya. Banyak yang minta tip and tricks bisa lulus AS. Saya pikir ini bukan tips and tricks ya. Ini perjalanan setahun yang lalu ya. Udah mulai memperjuangkan dari setahun yang lalu ya. Jadi nggak bisa kayak jawab soal matematika dasar itu ya. Itu gimana Pak Bobby bisa menyampaikan ke mereka? Jadi jangan percaya tips and tricks itu. Tapi bagaimana Anda benar-benar mempersiapkan seperti apa Pak Bobby? Yang pertama ya memang persiapan ya kuncinya ya. Kemudian contohnya ya persiapan kalau saya dengar juga ya dari beberapa teman yang master kan ada kita punya grup gitu yang sama-sama keterima, dan mereka rencananya kalau untuk master mereka yang udah punya karya ya, artinya yang kayak mempunyai AS itu nyari untuk master itu yang dia itu potensial untuk
menjadi pemimpin, pengambil kebijakan gitu. Sedangkan untuk S3 dia mencari pertama kalau akademisi yang berprestasi, terus kemudian ataupun juga dari pemerintahan, dari contohnya dari Kemenq dan lain-lain yang kemungkinan akan memberikan pengambilan kebijakan. Terus dan mereka juga mengutamakan daerah-daerah tertinggal yang ada di website AS. Terus seperti juga kelompok-kelompok yang wanita, kelompok disabilitas itu sangat diutamakan oleh AAS. Berarti nggak bisa dengan trick and tips harus ini enggak ya, tapi memang harus AS Master harus punya prestasi apa sih yang udah dilakuin gitu ya, dan apa itu impactnya pada masyarakat. Coba kita berdiskusi sebentar waktu kita ketemu di sungai kan ya. Betul. Layer impactnya itu harus dinampakkan ya, baik terhadap sebagai akademisi, sebagai dosen ataupun sebagai perawat yang akan berimpact pada masyarakat secara luas. Nah, Pak Bobi tadi kan udah sampai sedikit nih, apalagi kira-kira agar teman-teman di luar sana bisa mempersiapkan diri lebih baik. Ya, pertama ini ya baik di bagian esai ataupun di bagian kita wawancara, kita sebaiknya lebih ke genuine aja gitu. Artinya kita confident terhadap diri kita. Terus yang paling penting bagaimana menarasikan dari apa yang kita punya, value-value yang kita punya dengan value dari AS punya gitu. Salah satu dari value AS itu contohnya kayak leadership, kolaborasi, terus juga dia mampu untuk bisa grow mindset ya, open minded terhadap sesuatu. Nah, itu yang diharapkan dari seorang awardee, dan kita bisa mencocokkan dari pada waktu interviewer gitu. Nah, kalau boleh spill sedikit, kira-kira Pak Bobi gimana menginline-kannya supaya orang juga dapat inspirasi nih, kegenuine sebagai seorang dosen perawat, terus gimana waktu itu menjelaskannya? Oke, ya mungkin pertama adalah bagaimana saya ya open minded ya untuk mencari advisor yang bukan dari background nursing, tapi dari nutritionist, tapi dia kerja di Faculty of Health di situ. Ya, okay. Dan di situ dapatkan apresiasi positif itu mungkin salah satunya untuk kolaborasi. Kemudian kayak dari leadership mungkin kita bisa ceritakan beberapa project ya. Tapi kalau yang ditanya nggak usah diceritain sih. Cuma pada waktu presentasi saya jelaskan bahwa semuanya saya lead dari ini program IASIA Research Program yang salah satunya di Indonesia, dan saya mencari kolaborasi dengan prinsipal integrator Dr. Huda dari Universitas Riau. Gitu. Kemudian ada inisiatif untuk mengkoneksikan juga dan ngelit dalam sebuah organisasi walaupun tidak pada posisi ketua terus ya, tapi bagaimana you will impact to the organization ya, itu yang kelihatan di situ ya, walaupun perannya di situ dan apa yang result ya, kalau istilah result ya. Apa sih yang Anda lakukan di situ, problemnya apa, resultnya apa, dan itu yang kita coba kolaborasikan. Wah, luar biasa bincang-bincang pada pagi hari ini, saya banyak insight sekali. Yang pertama tentang bagaimana kita mempersiapkan diri dan mengkoneksikan. Nah, coba Charlie lihat catatannya luar biasa. Nanti boleh di-spill ke kita ya. Oh, boleh. Itu coret-coretannya yang udah berwarna-warni gitu ya. Itu dipakai sebelum wawancara ya. Iya, saya buatnya pas 1 hari sebelum wawancara. Jadi sebenarnya ya ini ya, kalau AS itu dibandingkan beasiswa yang lainnya, seperti saya daftar beasiswa MOE dan alhamdulillah keterima, LPDP nggak keterima. Nih LPDP kenapa nggak terima nih? Terus NZ itu ya. kayak Manaki itu saya 2 kali nggak keterima sama Palladium gitu ya. Terus ya ini sebenarnya effort saya ya dibandingkan AS lebih sedikit karena saya coba aja dulu gitu. Tapi ya alhamdulillah ini namanya rezeki, mungkin lebih di sana. Terus saya membuat mind map karena menurut saya, karena saya orangnya tipenya lebih visual. Jadi saya lebih gampang untuk mengingat data-data, terus apa yang penting disampaikan. Itu tadi menarasikan value sama value kan, kita perlu jalur kan. Seperti itu. Jalurnya apa, pathway-nya sampai akhirnya ke value tersebut. Nah, untuk bisa mengutarakan secara sistematis, saya menggunakan mind map. Satu lagi, dari menurut saya juga mereka mencari orang yang bisa bicara secara sistematis gitu. Nah, dan saya kurang dalam hal itu sebenarnya, tapi saya terbantu banget dengan membuat mind map. Jadi karena saya dipikirin dulu, dan saya bisa
mengingat lebih gampang dengan mind map. Iya, visual ya. Kalau kita betul. visual berarti ada yang lihat ini gambarnya, ini ada posisi ini. Sama kayak problem yang saya suka angkat adalah pengangguran. Indonesia itu 1,4 juta setiap tahun tamat. Cuman tersedia 10% lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana dunia pendidikan ini mampu mengadres problem ini ya. Nah, ini yang saya sampaikan sehingga orang sebenarnya paham gitu ya. Oh, iya, nah, betul, itu betul. dia yang Mensederhanakan tersistematis. ya, betul. Mensederhanakan karena kita tahu semua reviewer itu bukan nggak semua background kita Betul, kan. betul. Jadi bagaimana Pak Bobi tadi mind mapkannya dengan coretan-coretan, nanti kita spill sini ya. Coretan tersebut tapi bisa menjelaskannya se-flow mungkin. Betul, betul. Dan itu kelihatan runut. Nah, kalau orang sains pasti ada langkah-langkahnya. Kalau belajar fisika dulu kan diketahui diket. Kalau saya belajar fisika diketahui MIS-nya 0, kecepatan sekian, masalahnya apa, rumusnya apa, sehingga kita terbiasa berpikir sistematis. Nah, ini juga bagi orang yang non science, sebenarnya social science juga harus mampu menyampaikan problem yang ada itu menjadi problem yang sangat runut sehingga mampu dicerna dan gampang dimengerti oleh lawan bicara kita. Wah, luar biasa bincang-bincang pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Bobi waktunya. I'm really happy to hear that you pass that scholarship, karena ini merupakan suatu kesempatan emas juga buat kita Language Center untuk belajar banyak dari Pak Bobi nantinya, dan juga berjejaring tentunya. Dan juga satu lagi highlight dari Pak Bobi adalah terkoneksi. Jangan ego dengan keilmuan sendiri, bahwa kita harus linking dot ya. Dotnya nutrisi dan dotnya keperawatan. Bagaimana seorang pakar IT ya mampu menjelaskan kasus ini dalam bahasa IT. Arti kata, apakah itu bentuk aplikasi kan namanya, sehingga Anda keberadaan Anda dan status Anda kuliah di luar negeri dengan beasiswa AS itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat dan kedua negara tentunya. Oke, Bobi, ada closing statement buat audiens kita di luar sana sebelum kita ending nih? Ya, mungkin pertama ya kayak jangan membatasi diri gitu dengan keterbatasan kita, tetapi kita yang penting adalah menyadari keterbatasan kita, terus ya mencoba sekaligus juga berdoa. Ya, untuk result kita serahkan pada Allah SWT. Oke, yang penting usaha dulu, hasilnya setelah ikhtiar terjadi. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa kata mereka edisi kampus Andalas University ini menginspirasi, terutama dengan dosen Fakultas Keperawatan, juga mahasiswa keperawatan tentunya, dan juga mahasiswa UNAN pada umumnya, agar mampu mengikuti jalan master, PhD, ataupun postdoc barangkali nantinya. Tentunya persiapan bahasanya bersama Time Language Center ya. Oke, so what if before it's time to build our features with Time Language Center. See you on top. Baik, kita jalan sih Pak Bobi.